Shalom Bapak Ibu, senang bertemu dengan Bapak Ibu. Saya percaya pada hari ini kita siap diberkati dengan firman Tuhan. Dengan tema memelihara pernikahan. Saudara, kalau kita lihat sebuah taman, kalau tidak dipelihara maka tumbuh lalang dan tanaman-tanaman indah akan mati. Kalau kita lihat sebuah rumah tidak dirawat, maka akan ada sarang laba-laba, kecoak, dan berbagai hewan bisa masuk di dalamnya. Dan rumah itu penuh debu dan tidak enak untuk dihirup. Kenapa? Karena tidak dirawat. Sama dengan wajah ibu-ibu juga kalau tidak dirawat, maka wajah ibu-ibu akan ada kelihatan tidak baik, tidak enak. Intinya ibu dan bapak, segala yang tidak dirawat akan mendatangkan keburukan. Sering sekali ibu merawat wajah, tapi ibu tidak merawat pernikahan. Ini masalah, prioritas. Demikian juga bapak kadang merawat body, bagus, merawat wajah bagus. Tapi kalau body bapak dirawat, olahraga, kemudian jaga makanan. Tapi bapak tidak merawat pernikahan, ini buruk di mata Tuhan. Satu hal yang sangat sering saya lihat di dalam berkeluarga. Kalau tidak merawat keluarga, itu jahat di mata Tuhan. Saya sekarang ini sangat fokus merawat pernikahan, sangat fokus merawat keluargaku, anak-anakku, sangat fokus merawat keluargaku. Saya fokus sekarang ini setelah Tuhan, keluarga, baru pelayanan atau pekerjaan. Demikian juga Bapak Ibu, fokus saudara Tuhan, setelah itu keluarga, keluarga nomor 2, baru pekerjaan. Saudara, sering sekali orang berkata, kalau pekerjaan tidak fokus nanti uang yang kurang. Percayalah, kalau urutannya ini pas Tuhan, keluarga, pekerjaan, pekerjaanmu pasti akan lebih baik. Daripada pekerjaanmu nampaknya berhasil, membawa uang 10 juta, 100 juta sebulan, tapi istrimu tidak bahagia, anak-anakmu tidak bahagia. Bahkan bisa muncul orang ketiga karena bapak fokus dengan pekerjaan, ketemu dengan orang-orang ketiga. Wanita-wanita lain yang mencoba mengganggu bapak. Bapak tidak kuat, akhirnya jatuh dalam perselingkuhan. Ibu juga fokus dengan wanita karir. Terus karir, berusaha, pergi ke luar negeri, pergi ke berbagai daerah. Dan akhirnya kebersamaan dengan seorang laki-laki dan jatuh dengan perselingkuhan. Apa jadinya? Semua yang bapak ibu cari hancur, gak ada gunanya. Apa yang bapak ibu cari harusnya dinikmati oleh anak-anak. Tapi anak-anakmu gak menikmati. Karena sudah hadir orang ketiga, pastilah itu bertengkar dan hancur-hancuran. Anak-anakmu trauma dan anak-anakmu terluka. Untuk apa? Uang yang banyak itu berujung kepada hilang juga uangnya. Dan pertengkaran yang tidak siap-siapnya, anak-anak menjadi korban. Cobalah, ambil waktu merawat pernikahan dengan duduk bersama. Quality time suami istri, duduk bersama, hadap-hadapan, bicara perasaan. Ini yang saya lakukan dalam keluarga saya bersama anak-anak saya kalau jalan. Handphone kami letakkan di tengah. Kami bertanya perasaan anakku nomor 1 bagaimana, anakku nomor 2, dan perasaan istriku dan perasaanku. Kami belajar mendengar sampai selesai tanpa dipotong. Kalau dulu tidak, belum selesai istriku ngomong kupotong. Belum selesai saya ngomong, dia potong. Sehingga kami potong memotong. Dan akibatnya kami berantem cekcok. Belum selesai anakku ngomong, kupotong. Mana lagi nada anakku tinggi, nadaku tinggi. Akibatnya rumah kami neraka, hancur. Berbahaya Bapak Ibu. Saya sangat mengharapkan Bapak Ibu, cobalah mulai sekarang. Membuat keluarga saudara itu menjadi surga. Dengan cara ada rasa nyaman berkomunikasi. Saling membangun, saling menyampaikan isi hati dengan nyaman. Kalau Bapak Ibu ada waktu sekali seminggu beracara keluarga, pulang gereja kan sering makan siang sama. Ya setengah jam. Atau lebih cepat 15 menit, HP dimatikan. Ya setengah jam lah paling tidak. Bila perlu 1 jam. Tanya perasaan istri, istri tanya perasaan suami. Tanya perasaan anak-anak, anak-anak tanya perasaan orang tua. Kita bisa loh, kita tidak tahu perasaan orang di rumah. Padahal kita serumah, bayangkan. Yang lebih parah lagi, suami tahu perasaan istri orang lain.
Kan ini kan lebih bahaya. Atau istri tahu perasaan suami orang lain atau cowok lain. Tapi dia nggak tahu perasaan pasangannya. Jangan-jangan istrimu udah tertekan, stres, luka batin, kepahitan dengan mertuanya, dengan iparnya. Atau sebaliknya suamimu juga kepahitan dengan mertuanya, dengan lainnya, dengan iparnya. Jangan-jangan anakmu lagi pacaran, lagi stres, hubungan mereka bermasalah. Atau kuliahnya mereka lagi bermasalah. Hubungan di sekolah, di kampus bermasalah. Artinya apa? Kita penting menanya situasi itu. Dalam merawat harus ada waktu di mana kita bersama, duduk bersama. Paling tidak sekali seminggu kita duduk, gimana kabarnya, bagaimana perkembanganmu. Lebih baik lagi kalau ada keluarga setiap hari saat teduh bersama, itu jauh lebih acung jempol. Bisa habis saat teduh nanya gimana sekolahmu, bagaimana perasaanmu. Hal-hal itu kan semenit ya, 2 menit bertanya. Tapi itu sudah sangat berarti. Yang salahnya lagi, bapak-bapak punya waktu dengan bapak-bapak lain ngomong-ngomong. Atau punya waktu dengan perempuan lain. Quality time keluarga. Saling menanya perasaan. Saling membangun. Saling mengampuni. Saling menyayangi. Saling menopang satu sama lain. Sangat penting. Tidak ada orang yang kuat terus. Sehebat-hebatnya orang. Pasti pernah mentalnya drop, mengalami tekanan. Bapak Presiden juga manusia, dia bisa lemah dalam tekanan. Seorang pendeta juga bisa lemah dalam tekanan. Tidak ada orang yang kuat terus. Seseorang pasti butuh yang namanya support system. Butuh keluarga yang mensupport, butuh keluarga yang mendukung. Bapak Ibu, saya sangat berharap setiap saudara, mari sama-sama kita belajar memelihara pernikahan. Dalam Amsal 24 ayat 3 sampai 4. Dikatakan adalah dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Saudara, ternyata untuk merawat pernikahan itu dibutuhkan 3 hal penting dalam suami istri, dalam membangun pernikahan. 3 pilar dalam pernikahan. Yang pertama butuh hikmat. Hikmat itu berasal dari Tuhan. Hikmat itu membuat yang rumit menjadi sederhana. Hikmat itu membuat hal-hal yang tidak terpikirkan sebuah masalah dapat ide dari Tuhan. Maka dikatakan dari manakah datangnya hikmat? Datangnya dari Tuhan. Pesan saya kepada ibu dan bapak. Kalau engkau stagnasi dalam pernikahan, frustrasi, saya undang, datanglah kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28, Tuhan mengundang kita. Itu adalah surat undangan Tuhan. Hai kamu yang letih dalam pernikahan. Hai kamu yang lesu dalam usaha. Hai kamu yang beban berat dalam mendidik anak. Datanglah kepadaku, maka aku akan berikan kelegaan padamu. Jadi Matius 11 ayat 28 adalah surat undangan Tuhan kepada orang yang letih, lesu, berbeban berat. Karena Tuhan tahu suatu waktu kita mengalami keletihan, kelesuan, berbeban berat dalam hidup ini. Tuhan membuka tangannya. Marilah kepadaku. At the time, ketika saya letih dalam pernikahan. Saya lesu dalam membangun pernikahan. Istri saya pun letih dan lesu. Saya merasa berbeban berat, tidak berdaya untuk menghadapinya. Habis kamus menghadapi istri saya. Karena banyak perbedaan yang membuat saya benturan. Yang harusnya perbedaan itu saling melengkapi. Dan surat undangan Tuhan, dia buka tangan. Marilah kepadaku yang letih, yang lesu, berbeban berat. Aku datang kepada Tuhan. At the time aku nangis. Nangis sejadi-jadinya. Kalau kuliah ingat pada masa itu, aku hampir frustrasi. Dan aku lebih berpikir, lebih baik mengakhiri hidup daripada pernikahan seperti ini. Tapi saya datang kepada Tuhan Yesus. Saya datang kepada orang justru menceritakan masalahku ke orang lain. Enggak, belum tentu tulus orang menerima cerita kita. Jangan-jangan ada orang mendengar cerita kita, dia senang kejatuhan kita, kehancuran pernikahan kita, kehancuran keluarga kita. Sedikit orang yang tulus. Boleh cerita kepada orang yang tulus, yang jujur, simpan rahasia. Tapi taulah manusia penggosip. Manusia payah simpan rahasia. Jumpa orang akan diceritakan. Maka Tuhan bilang, datanglah kepadaku, berharaplah kepadaku, andalkanlah aku, kata Tuhan. Jangan manusia. Terkutuklah yang mengandalkan manusia, diberkati yang mengandalkan Tuhan. At the time saya datang kepada Tuhan, saya nangis.
Dan Tuhan berikan saya kelegaan. Dan Tuhan beri saya hikmat. Maka dalam kitab Amsal, dari mana datangnya hikmat? Dari takut akan Tuhan. Dari persekutuan dengan Tuhan. Saya tidak tahu seberat apa pernikahan keluargamu. Usahamu bermasalah, keuanganmu bermasalah, pekerjaanmu bermasalah. Anak-anakmu payah kau didik, anak-anakmu payah kau atur. Hubungan dengan orang tua, mertua bermasalah, ipar-ipar bermasalah. Seberat apa masalahmu? Kalau kau datang kepada Tuhan, ada hikmat. Hikmat membuat yang sulit menjadi mudah. Yang rumit menjadi sederhana. Yang tidak bisa menjadi bisa. Andalkan Tuhan dalam segala aspek. Segala hal yang kau kerjakan, andalkan Tuhan. Maka engkau akan mendapat hikmat dari Tuhan. Dalam pernikahan itu dibutuhkan hikmat yang pertama. Sumbernya Tuhan. Dibutuhkan pengetahuan. Makanya butuh baca buku tentang parenting, bagaimana mendidik anak. Saya baca ketika kami suami istri kebingungan mendidik anak. Kami baca parenting. Kami ikut seminar parenting. Ternyata bentakan tidak baik untuk anak-anak. Memukul anak tidak boleh. Membandingkan anak tidak boleh. Memaksa dia berubah tidak boleh. Kita mendampingi dan mengasihi dia. Dan kita memberi teladan kepada dia. Sehingga anak-anak akan mencontoh teladan kita. Dari mana kami tahu? Dari seminar. Dari mana kami tahu? Dari pembacaan Alkitab, dari buku yang kami baca. Upgrade pengetahuanmu istri tentang pernikahan. Sepanjang ibu masih fokus kesalahan suami, maka saya katakan masalahmu akan runyam. Dengar ibu. Ibu yang menyaksikan ini. Kalau masih ibu cerita ke saya, kesalahan suamiku begini, semasih itu level ibu, sorry. Saya harus katakan masalah ibu akan lebih parah. Karena ibu gagal fokus, salah fokus. Masalah dalam pernikahan tidak pernah satu sisi, dua sisi. Sisi suami ada, sisi istri ada. Baru ada persoalan. Artinya apa? Betul mungkin suamimu jelas-jelas membuat kesalahan. Selingkuh, membuat kesalahan. Mungkin dia minum alkohol, uang dipoya-poyakannya, dikasihnya kepada orang lain. Atau narkoba. Nah, kalau ibu fokus kepada kesalahan suami terus. Dan ibu tidak fokus kepada kekuranganmu, kesalahanmu, perbaikan dirimu. Maka saya katakan, ibu tidak berhasil. Pasti. Saya lagi menangani orang puluhan, ratusan orang yang seperti persoalan pernikahan. Saya sudah bisa rasakan sampai kapanpun ibu ini gak pernah berhasil memenangkan suaminya. Kenapa? Karena dia fokus kepada masalah suaminya. Dia fokus kepada kesalahan suaminya. Dia fokus kepada kesalahan pasangannya. Alkitab bilang, selumbar di mata orang kita lihat. Sebalok di mata kita gak lihat. Alkitab bilang, ambil dulu balok itu. Artinya apa? Bereskan dulu kesalahanmu. Baru engkau bisa menilai orang. Itu pun engkau bukan menghakimi. Tapi menuntun orang yang jatuh yang salah itu kepada kebenaran dengan kasih. Dalam kebenaran dengan lemah lembut. Dengan catatan apa? Balok kita, balok di mataku ini dulu kubereskan. Kesalahanku dulu kubereskan. Saya sudah menangani banyak orang yang selalu berfokus. Suamiku begini, suamiku begini, suamiku begini. Sepanjang itu yang ibu lakukan. Ibu tidak pernah berhasil. Untuk merawat pernikahan. Ibu harus berkata, Tuhan, apa yang perlu kuubah dari masalah ini? Tuhan, ubahlah hidupku. Supaya lewat perubahanku suamiku dimenangkan, anak-anakku dimenangkan. Tuhan, apa yang perlu kuperbaiki dari kejadian ini? Apa yang perlu kupelajari? Bukankah setiap kejadian ada pelajaran yang Tuhan mau berikan? Ada tuntunan Tuhan, ada rencana Tuhan di balik masalah itu. Tuhan, apa rencanamu di balik masalah ini? Tuhan, apa rancanganmu di balik persoalan ini? Ibu harus seperti itu. Demikian juga Bapak yang menyaksikan ini. Kalau Bapak tetap fokus kepada kesalahan istrimu, Bapak fokus kepada kekurangan istrimu, saya katakan selamat. Bapak tidak akan pernah melihat perbaikan pernikahan. Pernikahanmu akan gagal, akan salah, akan hancur.
Tapi kalau Bapa melakukan apa yang kulakukan, apa yang kulakukan adalah Alkitabiah. Tuhan, ubahlah aku. Betul, aku lihat kesalahan istriku. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4 aku tahu. Tapi aku bilang sama Tuhan, Tuhan, ubahlah saya. Apa yang bisa ku ubah dari hidup saya, supaya istriku dimenangkan, anak-anakku dimenangkan. Tuhan, pelajaran apa yang bisa ku petik dari masalah pernikahan kami ini? Tuhan bicara, kau buang kesombongan, buang keegoisan, buang hawa nafsumu yang merasa mau menang dan benar. Tuhan bicara di hatiku, rendah hati, lemah lembut, jangan menuntut pasanganmu. Aku petik pelajaran dan aku lakukan, pernikahanku bahagia dan selamat. Dan jadi berkat bagi pernikahan orang lain. Kenapa? Karena aku pernah gagal, dipulihkan Tuhan. Kenapa aku dipulihkan Tuhan? Karena aku tidak melihat kesalahan istriku lagi, fokusku. Walaupun bisa kubeberkan kesalahannya, tapi fokusku tidak ke situ lagi. Aku hanya berkata, aku bersyukur punya istri. Aku bersyukur istriku masih bersamaku. Aku bersyukur istriku masih merawat pernikahan kami berjuang. Aku bersyukur istriku menjadi ibu yang baik bagi anak-anakku. Mengatur keuangan kami, mengatur makanan kami, mengatur pakaian kami, mengatur rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan. Yang kulakukan apa? Banyak bersyukur kepada Tuhan. Aku berterima kasih, berterima kasih. Artinya apa? Yang kulihat kelebihannya, yang kulihat hal positif yang dibuat dia. Bukan aku tidak tahu yang negatif, bukan tidak tahu aku kesalahan dia, tahu. Tapi fokusku, pikiranku ke arah yang baik yang ada pada dia. Pikirkanlah yang baik, yang suci, yang kudus, yang benar, yang sedap didengar, kebajikan, pikirkanlah itu. Bapak, jangan fokus kepada kesalahan istrimu. Ibu, jangan fokus kepada kesalahan suamimu. Bapak, ibu, jangan fokus kepada kesalahan anak-anakmu. Lihat yang baik dari mereka. Terus berdoa, pelan-pelan yang buruk itu akan hilang. Pelan-pelan yang buruk itu akan ditinggalkan mereka. Demikian kulihat istriku, anak-anakku. Yang buruk itu mereka tinggalkan. Karena mereka lihat papa mereka teladan. Suaminya menjadi teladan. Jadi doa kita apa? Ikuti doa saya. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, ubahlah saya supaya lewat perubahan saya, keluargaku diselamatkan. Jadi saudara harus berkata, saya yang perlu berubah. Ayo tingkatkan pengetahuanmu. Pengetahuan tentang pernikahan. Dengar khotbah-khotbah Pendeta Suheri Gultom. Berulang-ulang di mobil, di sepeda motor, dengar. Kalau ibu dan bapak fokus kepada kekurangan masing-masing, maka selamat pernikahan. Dan jangan menuntut berubah pasangan. Menuntut itu toksik, racun. Hai, pernah engkau berubah ya? Istriku bilang, dirimu udah berubah. Kami saling melukai. Saya hanya katakan, Tuhan terus bentuk aku. Aku mau berubah, aku mau berubah. Aku percaya tangan Tuhan sanggup mengubah hidupku. Puji Tuhan, aku melihat perubahan demi perubahan yang kualami. Membawa perubahan kepada istriku, membawa perubahan kepada anak-anakku. Perubahan apa yang kulakukan? Tidak ada suaraku tinggi satu kali pun di rumahku. Tidak ada. Nada tinggi tidak pernah aku mainkan. Dulu pernah. Sudah lama saya tinggalkan itu. Akhirnya istriku mulai belajar tidak main nada tinggi. Anak-anakku belajar tidak main nada tinggi. Tidak sempurna, tapi kami berjuang dan kami bisa. Bisa kalau kita mau berubah. Ada niat berubah. Yang penting ibu bapak ada niat. Niat aja mau berubah, Tuhan akan tolong. Perubahan dimulai dari diri sendiri. Yang kedua dikatakan butuh pengertian. Jadi hikmat, pengetahuan, butuh pengertian. Pengertian, kita mengerti latar belakang istri kita, kenapa dia seperti ini. Kenapa suamiku seperti ini. Ternyata rupanya suamiku ini dibesarkan dari bapak mama yang berantem, yang broken, cerai-ceraian, selingkuh-selingkuhan. Marah-marahan, dia dipukul oleh bapaknya, dia dipukul oleh abangnya, dia pernah dikurung di kamar mandi, dia disalahkan, dia dibandingkan, dia direndahkan oleh teman-temannya, terluka masa kecilnya, masa remajanya terluka, dan masa muda terluka, dibawa luka itu dalam pernikahanmu. Dia mungkin pernah dikurung, inner child masa kecilnya, 10 tahun dikurung di kamar mandi, di gudang,
Dia meronta-ronta waktu itu, dia takut dengan kegelapan, dia trauma. Dan akibatnya trauma dan luka itu dibawa pernikahanmu. Engkau perlu mengerti latar belakang, pohon keluarga. Kakek neneknya bagaimana hidup berumah tangga. Ayah ibunya bagaimana. Dia bersaudara bagaimana. Itu pengaruh. Kakek neneknya berpengaruh kepada dia. Karena itu namanya pohon keluarga. Itu berpengaruh. Sehingga kita mengerti, oh pantas dia temperamen, dia terluka. Dia dibentak-bentak. Sehingga dia melihat contoh di rumahnya masa kecil, bentak-bentak. Oh menyelesaikan masalah harus bentak-bentak. Akhirnya suamimu tukang bentak, temperamen, emosi. Pengertian itu membuat bapak, membuat ibu sayang kepada suami. Oh pantas dia seperti itu. Karena dia dibesarkan dari keluarga yang suka emosional, marah-marahan. Demikian juga suami mengerti latar belakang istri. Pernah mungkin bapaknya selingkuh sehingga si istri sikit-sikit takut kalau suaminya itu selingkuh. Ini kutangani. Sehingga kalau suaminya keluar kota jangan-jangan selingkuh. Sikit-sikit curiga, menjadi posesif, ingin memiliki suami, ingin merangkul suami. Sementara suami kerja keluar kota. Kenapa istri begitu? Dia melihat mamanya sering ketakutan dan cemas. Melihat suaminya yang berselingkuh tiada akhir. Sehingga dia dibesarkan dari papa yang berselingkuh. Akibatnya apa? Akibatnya dia trauma dan memikir jangan-jangan suamiku kalau keluar kota 3 malam selingkuh. Hati-hati. Pengertian ini menolong bapak semakin mengasihi dia. Sehingga kalau bapak keluar kota video call. Atau sebelum berangkat berdoa dulu. Supaya dengan iman dipastikan bahwa Tuhan melindungi pernikahan kalian. Dan ucapkan berkali-kali kepada istrimu, Ma, aku setia padamu. Aku hanya menikahi engkau dan aku hanya fokus kepada dirimu dan tidak pernah kepada wanita lain. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Peliharalah 3 pilar rumah tangga ini. Yaitu dikatakan, yang pertama tadi saya katakan, perlu hikmat dari Tuhan. Perlu kepandaian, berjuang, belajar, seminar, baca buku. Itulah Amsal 24 ayat 3-4. Perlu pengertian, mengerti latar belakang pasangan. Bagaimana dia dibesarkan. Coba nanti kalian ada waktu suami istri, pergi dating, quality time, pergi ke cafe, tanya, Papa bagaimana masa kecilmu? Ceritakan dulu. Mama ceritakan masa kecilmu. Nanti kalian lihat ternyata mereka dari latar belakang yang terluka, yang perlu ditolong. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Siapapun yang menyaksikan tayangan ini, biarlah mereka belajar merawat pernikahan mereka. Hamba mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong mereka untuk mereka punya hikmat menghadapi masalah yang sulit menjadi mudah, yang rumit jadi sederhana, yang tidak bisa menjadi bisa. Mungkin masalah hubungan, masalah keuangan, masalah anak-anak, masalah hubungan dengan mertua. Dalam nama Tuhan Yesus, tolonglah mereka. Berilah mereka hikmat yang berasal daripada Tuhan. Abang juga berdoa bagi mereka Tuhan, yang punya persoalan masalah keuangan, pekerjaan, usaha mereka. Berilah mereka hikmat bagaimana membesarkan usaha mereka, mengembangkan usaha mereka, mengelola keuangan yang benar. Berilah mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus. Abang juga berdoa bagi mereka yang sedang punya persoalan dengan hubungan pekerjaan. Tuhan tolong beri mereka hikmat. Kuserahkan mereka dalam tangan Tuhan. Mampukanlah suami istri upgrade pengetahuan. Mereka tidak menyerah dengan stagnasi konflik masalah rumah tangga. Tapi mereka upgrade diri untuk belajar di seminar, baca buku, baca Alkitab, di mentoring. Belajar dari pernikahan orang yang duluan lebih baik. Tuhan tolong mereka agar mereka punya pengetahuan. Ajarlah mereka juga punya pengertian. Mereka mengerti latar belakang bagaimana pasangan mereka dibesarkan. Mereka punya pengertian bagaimana kenapa suamiku ini menjadi pemarah. Kenapa istriku ini menjadi orang yang cemas, takut. Tuhan, buatlah mereka saling membangun, saling mendoakan, saling mendukung. Kuserahkan mereka dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus memberkati keluargamu, seisi rumahmu. Dalam Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Kalau saudara ingin konseling atau ingin renungan firman Tuhan setiap hari, silakan hubungi saya 0811 63 7347. Sekali lagi 0811 63 7347. Di chat saja. Karena sudah mulai full jadwal saya, seupaya saya akan call atau kita bisa ketemu. Tuhan Yesus memberkati kita, sampai ketemu di waktu yang akan datang. God bless you.